Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta dari lahirnya hukum ekonomi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada peradilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kemudian, ekonomi syariah dalam bentuk bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat dikatakan telah memperteguh kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Secara yuridis formal, pengakuan terhadap prinsip ekonomi syariah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, mulai dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kiranya di sini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa otoritas hukum Islam dalam operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, terutama di dalam sistem perbankan di Indonesia, telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal. Dalam hal substansi, sebagaimana telah dikemukakan di depan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk jurisprudensi dan yang sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan secara sosiologis persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 khususnya pasal 49 sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama tentunya harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi pengadilan agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangannya tersebut, termasuk di dalamnya kesiapan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas intisari dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan peradilan agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, baik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi semakin luas dengan lahirnya peradilan khusus di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Aceh. Pengadilan khusus di lingkungan peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam yang kewenangannya itu tidak saja pada bidang hukum perdata Islam, namun juga hukum pidana Islam, ditambah dengan kekuasaan lain yang diatur dalam Qonun
Kekuasaan peradilan agama menjadi lebih luas dengan bertambahnya kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Meskipun mungkin dalam prakteknya akan berbenturan ketika pemilik usaha bisnis syariah tersebut adalah non-muslim. Di samping ini, pembentukan hakim ada HOK atau HOC untuk penyelesaian perkara khusus yang membutuhkan keahlian tertentu. Kekuasaan mengadili sengketa hak milik terhadap subjek hukumnya. Orang-orang yang beragama Islam dihapusnya hak opsi dalam penyelesaian hak warisan. Memberikan isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriah. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Perubahan kedua atas undang-undang ini yaitu peradilan agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman, yakni agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan bersama dengan prinsip registrasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang produk-produk penghimpun dana dan produk-produk penyaluran dana dalam Fatwa DSN MUI sebagai rujukannya. Dalam proses penghimpunan dana, padanya bank menarik simpanan dan tabungan dari masyarakat guna membuat suatu kemampuan keuangan ditambah dengan modalnya sendiri yang cukup kuat sehingga ia dapat terjun pada lapangan investasi dengan mantap dan berani, yaitu pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan ini, jenis simpanan tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan, dan deposit di bawah ini adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang akad wadiah terlebih dahulu, yakni akad wadiah adalah titipan dana yang bagi waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga atau pemindah, bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Adapun landasan dalam akad wadiah ini yaitu terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah kedua ayat ke-283 dan Quran Surah An-Nisa keempat ayat ke-58, dan juga dijelaskan oleh hadis yang artinya sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu, yakni hadis riwayat Abu Daud. Dari segi fungsinya, akad wadiah itu terbagi menjadi dua macam, yakni akad wadiah yad amanah dan akad wadiah yad damanah. Akad wadiah yad amanah yaitu akad yang merupakan jenis penitipan di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu akad wadiah yad damanah, yaitu akad penitipan di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan sehingga menanggung kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Inilah penjelasan dari akad wadiah. Selanjutnya kita akan beralih kepada yang selanjutnya, yakni akad mudharabah. Akad mudharabah
yaitu merupakan tabungan atau simpanan pemilik dana yang penyetorannya tuh dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, bagi hasil diberikan sebagai pembentukan laba bagi bank syariah. Adapun landasan hukum dari akad mudharabah ini terdapat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat ke-20, dan Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62 dan ayat 10. Dan tidak lupa pula dijelaskan di dalam hadis, yaitu tiga hal yang di dalamnya terdapat keburukan, yaitu jual beli tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam proses penghimpunan dana, prinsip-prinsip syariah yang perlu mendapat perhatian lembaga perbankan ialah bagaimana menjamin perolehan dana yang halal, serta bagaimana menjalankan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i. Berdasarkan ketentuan pada pasal 36 huruf A tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ditegaskan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan dan investasi, yaitu antara lain yang pertama giro berdasarkan prinsip wadiah, yang kedua tabungan berdasarkan prinsip wadiah, dan mudharabah yang ketiga deposit berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Oke, itulah penjelasan dari ketiga masalah dalam sejarah ekonomi hukum Islam. Terima kasih.